Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang algoritma naive Bayes untuk klasifikasi diabetes. Yang pertama, apa sih algoritma naive Bayes itu? Algoritma naive Bayes ini adalah algoritma yang didasarkan pada teorema Bayes. Dan mengapa ia disebut naive? Karena algoritma ini menganggap semua variabel atau fitur itu sebagai variabel independen atau saling berkaitan. Algoritma ini memiliki keunggulan yaitu cepat, mudah, dan efisien. Namun kekurangannya itu ada pada akurasinya yang tidak cukup baik karena menganggap semua variabel itu independen. Oke, langsung saja pada implementasinya. Di sini kita akan mengimpor semua library yang dibutuhkan. Lalu kita akan mengimpor datasetnya. Oke, telah berhasil mengimpor. Lalu kita akan mencari, kita akan melihat apakah ada missing value pada data tersebut. Oke, di sini dikatakan untuk setiap variabel mereka memiliki 768 non-null, yang artinya di 768 baris ini tidak memiliki satupun missing value. Lanjut, kita akan melihat korelasi antar variabel dan juga rentang umur yang digunakan atau diambil sebagai sampel di dalam dataset tersebut. Di dalam visualisasi dengan heatmap ini kita melihat bahwa jika korelasi antar variabel ini berada di warna yang cukup kalau ini itu apa namanya mendekati satu itu akan berwarna mendekati merah. Jika bernilai mendekati nol, maka ia akan menjadi semakin biru. Di sini kita lihat bahwa korelasi antar variabel satu dengan yang lainnya itu berada di angka 0,5 ke bawah, yang artinya uh, korelasinya itu tidak cukup baik, tidak cukup bagus. Lalu untuk usia usia sendiri diambil dari rentang antara 20 hingga 80 tahun. Yang mana rentang 20 hingga 30 tahun ini uh, cukup banyak ketimbang uh, umur-umur di atas 30 tahun. Lalu kita akan membuat uh, data data frame input yang mana input ini itu akan kita drop outcome karena outcome ini kita akan ambil sebagai targetnya. Oke, setelah itu kita akan split data tersebut menjadi data train dan juga data test. Yang mana data test sendiri ini kita akan mengambil 20% dari keseluruhan data. Kita bisa melihat data untuk train itu ada 615 dan untuk data test sendiri ada 154 dari total 768. Nah, dalam Bayes algoritma ini sendiri memiliki tiga metode berdasarkan fungsinya masing-masing, yaitu multinomial, Bernoulli, dan Gaussian. Multinomial sendiri ini uh, untuk mengklasifikasikan kategori dokumen. Ya, contohnya seperti untuk mengklasifikasikan apakah sebuah email itu spam atau tidak. Lalu untuk Bernoulli ini outputnya itu ya atau tidak, tapi input variabelnya itu boolean. Misal kayak prediksi kata ini muncul atau enggak. Lalu untuk Gaussian sendiri itu untuk distribusi nilai kontinu yang terkait dengan fitur nilai numerik seperti data data tersebut, data diabetes ini. Nah, karena data diabetes ini kan numerik, jadi kita akan menggunakan Gaussian. Kita panggil. Nah, kita bisa melihat akurasinya. Akurasinya itu 0,77, berarti sekitar 77%. Nah, kita bisa melihat data tesnya 10 saja. Oke, lalu untuk ini kan tadi variabel independennya yang apa ini inputnya data frame input. Kita bisa melihat untuk data tes yang eh, target.
Oke, dan ini hasilnya. Lalu kita bisa melihat prediksi dari model tersebut. Lalu kita bandingkan. Oke, dari eh, prediksi model sendiri, dia dari 10 data tersebut, dia mengklasifikasikan dua data itu sebagai satu, dan sisanya nol. Sedangkan pada eh, data itu sendiri ini, dari 10 data ini hanya ada satu, yaitu di baris ke 7, baris ke 8 dari 10 data. Yang artinya ya sesuai dengan akurasi tadi, yaitu hanya berkisar di 0,777 atau 77%. Jika kita eh, kan dalam teorema Bayes itu kan kita mencari probabilitas untuk tiap ya atau tidak. Yang nantinya jika salah satu lebih besar maka akan eh, diklasifikasikan di salah satunya. Misal kalau misal no itu lebih besar daripada yes berarti dia masuk ke no dan sebaliknya. Nah, kita bisa melihat probabilitasnya. Yang mana pada data pertama ini kan 0 kan. Nah, probabilitas untuk 0 itu sendiri itu 0,9 dan untuk Y itu 0,1. Yang berarti dia lebih condong ke 0. Dan untuk data yang ketiga ini yang dimana data set ini hasilnya 0 tapi model memprediksi satu. Itu artinya dalam probabilitas ini model memprediksi 0,9 sebagai ya dan 0,1 sebagai no. Oke. Um, jadi sekian penjelasan saya terkait dengan algoritma Nash Bayes. Terima kasih.